Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Nah, saya akan mereview keris yang saya dapat tadi malam. Nah, kita lihat sandangannya. Sandangan ladang Surakarta, kayu Trembalu Aceh atau nginden. Nah, ini motifnya nginden, kayak berapi. Pendok Buton Cukitan Solo. Nah, ini ada motif PBX. Handle juga Surakarta. Kita lihat kerisnya. Nah, ini dia dapur lurus Jalak Sangu Tumpeng. Dilihat dari seginya, ini masuk Mataram habis sepuh. Pamornya masuk Wahyu Tumurun. Nah, di tengah ini. Termasuk ini sangat sepuh. Nah, kita lihat rijaannya. Ada serawean, sogokan rangkap, tikel alis, gandik polos. Nah, kebetulan ini tidak ada tingil. Jalak Sangu Tumpeng disimpan sebagai pusaka keluarga. Keris dapur ini kadang diberikan orang tua kepada anaknya ketika hendak pergi merantau mencari nafkah atau bekerja. Dapur keris jalak merupakan dapur keris yang telah ada sejak zaman kuno. Dapur Jalak Sangu Tumpeng dipercaya sebagai pusaka yang mempunyai tuah kerejekian atau memudahkan mencari nafkah. Bagi sebagian orang, hal semacam ini dianggap kepercayaan yang mistik dan syirik, meski dalam kenyataannya nuansa kultural leluhur, khususnya orang Jawa, akan sulit ditinggalkan sampai kapanpun dalam memandang suatu pusaka. Karena itu tuduhan syirik jelas ditolak mentah-mentah, sebab budaya leluhur mengajarkan demikian dan sama sekali tidak mempertuhankan sebilah keris. Meski demikian, benturan antar budaya dan agama masih saja sering terjadi. Tidak ada salahnya jika kita sedikit memperluas cakrawala pemikiran. Kita mencoba untuk mencari, mempelajari, dan memahami segala sesuatu di balik nilai-nilai budaya. Bukan sebaliknya justru meninggalkan dan membuang suatu karya budaya karena takut dituduh syirik atau dianggap kuno, ketinggalan zaman. Rincian pada keris dapur Jalak Sangu Tumpeng. Jalak Sangu Tumpeng adalah keris lurus yang mempunyai makna selalu menempuh jalan lurus menuju keutamaan hidup. Jalan lurus yang ditempuh yaitu dengan menjalani perbuatan yang baik. Dadya laku kang utama, yang antara lain tidak sombong, tidak mencela orang lain, serta introspeksi terhadap diri sendiri. Apalagi orang yang dianggap cerdik, pandai, atau berkuasa perlu dihindari menjadi prawata brahmantara, yaitu orang yang tutur katanya membuat gusar orang lain atau membuat suasana menjadi semakin keruh. Kata-katanya tidak menenteramkan, ibarat gunung yang tampaknya indah namun menghasilkan hawa panas yang berbahaya. Lebih dari itu, laku tomo juga meliputi tindakan selalu menjaga ketakwaan kepada Tuhan dan hubungan kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Eling lan waspada. Gandik polos.
merupakan simbol kekuatan, ketabahan hati, ketekunan, dan rajin bekerja. Dalam budaya Jawa ada sesanti yang mengatakan, sopo sing temen bakal tinemu, sopo sing tatak lan tetek bakal tutup. Siapa yang tekun akan menemukan jalan, siapa yang ulet dan tabah akan tercapai cita-citanya. Tikel alis merupakan simbol baik buruk dalam diri manusia, yang keduanya harus selalu dikendalikan. Pengendalian dua sifat tersebut akan terpancar pada watak seseorang. Sogokan rangkap merupakan simbol dorongan motivasi untuk selalu mempunyai ide, gagasan, inovasi kreatif untuk maju. Motivasi yang murni harus mulai dari niat lahir dan batin. Serawean merupakan simbol keluasan dalam kehidupan, hendaknya menjaga keselarasan terhadap sesama, masyarakat dan lingkungan, dan dapat beradaptasi dengan kebiasaan setempat dan menghargai pendapat serta sikap orang lain. Pijetan atau blumbangan merupakan simbol keikhlasan hati dan kesabaran. Hidup dan bekerja harus dilandasi dengan hati yang senang, mencintai akan pekerjaan dan ikhtiar serta tawakal. Tidak ada yang disebut takdir sebelum diawali dengan ikhtiar. Jalak Sango Tumpeng merupakan ajaran hidup dalam mencari nafkah. Dapur Jalak Sango Tumpeng secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan dalam simbolisasi jalak tumpeng, bentuk keris, lurus, dan rincian bilah merupakan ajaran hidup dalam mencari nafkah. Jalak merupakan simbol atau gambaran seseorang yang berkewajiban mencari nafkah, dan tentunya untuk keperluan tersebut dia perlu mempersiapkan diri, baik mental maupun spiritual. Seseorang dalam mencari nafkah dan menjalani hidup diharapkan lebih mengutamakan perbuatan yang baik. Dadya laku utama, selalu menjaga ketakwaan kepada Tuhan dan hubungan dengan keluarga, masyarakat, serta lingkungannya. Eling lan waspada. Pamor wahyu tumurun. Dari sisi mistis dan tuah dipercaya mengandung doa dan harapan dari empu pembuatnya agar sang pemilik pusaka mudah mendapat petunjuk, wahyu, ataupun yang berkaitan dengan kepangkatan atau mendapatkan jabatan. Jadi jangan salah, keris Jalak Sango Tumpeng termasuk keris yang sangat istimewa. Contoh saja Keraton Jogja, sampai sekarang keris tinggalan dari leluhurnya yaitu Kanjeng Ageng Kiai Kopek. Dapurnya berbentuk Jalak Sango Tumpeng, sampai sekarang masih tersimpan di Keraton Jogja. Jadi ini termasuk pusaka yang layak untuk dikoleksi. Untuk teman-teman yang berminat untuk memahari pusaka Jalak Sango Tumpeng, langsung hubungi WA yang sudah tertera. Sekian dan terima kasih.